Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali di hari Sabat yang suci dan diberkati ini kita kembali lagi dapat bertemu di acara ibadah Sabat pagi kita pada jam diskusi sekolah sahabat. Pada saat ini kita akan memulai acara diskusi sekolah sahabat kita dalam pelajaran kedua. Dan pada saat ini telah bersama-sama dengan saya hamba Tuhan Pendeta Jeremy Huta Julu. Selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pak Pendeta, selamat hari Sabat seluruh pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, sehat Pak Pendeta. Jadi Pendeta Jeremy Huta Julu saat ini melayani di Jemaat Philadelphia Balikpapan. Pada saat ini kita akan langsung mempelajari diskusi sekolah sahabat kita dalam pelajaran yang kedua dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami umat-umat Tuhan pada saat ini siap untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Untuk itu ya Tuhan memohon biarlah Tuhan akan memberikan kami kuasa, hikmat agar ketika kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dalam pelajaran kita yang kedua dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Ya, ayat temanya dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Pak Pendeta, ketika kita melihat judul pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Cawan Lebur. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa cawan lebur ini adalah sesuatu yang sering digunakan ya ketika ada di sebuah lab. Biasa kalau ada bahan-bahan kimia yang ingin mereka panaskan, yang ingin mereka lelekan, mereka taruh di dalam cawan lebur ini. Mereka panaskan di dalam dan kemudian nanti bahan-bahan ini ada yang meleleh, ada yang mendesis, ada yang memercik. Dan nanti juga ada sesuatu yang dihasilkan ketika ini selesai untuk dipanaskan. Nah, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, cawan lebur ini didefinisikan dalam 3 definisi menurut kamus kita. Yang pertama, bejana yang digunakan untuk melelehkan zat yang membutuhkan tingkat panas yang tinggi, dan yang kedua pengujian yang berat, dan yang ketiga tempat atau situasi di mana kekuatan terkonsentrasi berinteraksi untuk menyebabkan atau memengaruhi perubahan atau pengembangan. Nah, ini yang digunakan di dalam lab. Tetapi pada sahabat ini kita akan menggunakan istilah cawan lebur ini untuk merujuk kepada pelajaran sekolah sahabat kita, yang mana pastinya akan ada pelajaran rohani yang kita dapat ya. Dan untuk itu kita akan mulai dalam pelajaran kita yang pertama. Pak Pendeta mungkin boleh bacakan kita dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Rasul Petrus mengatakan di sini janganlah kita terkejut. Kalau bahasa asingnya terkejut ini artinya adalah sesuatu yang asing atau yang datang dari luar. Mungkin Pak Pendeta boleh lebih menjelaskan kepada kita mengapa kita tidak boleh terkejut kepada sesuatu yang asing yang datang dari luar ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Dari hal yang di sini disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, mau memberitahu bahwa Rasul Petrus mau menguatkan setiap umat Kristiani yang pada satu saat dalam kehidupannya bertumbuh dalam Kristus pasti akan mengalami yang namanya api siksaan itu. Api siksaan itu boleh terjadi dalam beberapa banyak bentuk dalam kehidupan kita masing-masing. Itu boleh saja kepada penderitaan, kesusahan, kedukaan, dan yang lain-lain. Namun yang Rasul Petrus mau tekankan adalah agar itu bukan menjadi sesuatu hal yang asing. Artinya kita sebagai umat Kristiani harus melihat itu sebagai sesuatu hal yang lumrah, yang wajar, yang terjadi kepada seluruh pengikut Kristus, Pak Pendeta. Karena pada dasarnya seperti tadi, api
siksaan itu berfungsi dalam satu hal, yaitu dalam kehidupan umat Kristen adalah pemurnian gitu ya pendeta ya. Jadi dalam kehidupan kita dalam mengikut Kristus kita akan dimurnikan hari demi hari, dan itu membutuhkan banyak hal yang tentunya di sini dibilang bahwa itu seperti cobaan yang berat, bahkan menggambarkan juga dibakar gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang tidak mengenakan, namun kita lihat itu sebagai satu hal yang biasa. Yang perlu dijaga adalah dalam kehidupan kita bersama, agar kita tidak berpikir bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu pasti selalu enak dan tidak ada susahnya. Nah itu yang perlu dijaga, agar kalau kita berpikir seperti itu tadi, hidup bersama dengan Tuhan selalu enak, dapat berkat terus dan selalu aman gitu ya. Memang pada dasarnya akan selalu selamat gitu ya. Tapi dalam menghadapi pencobaan, itulah yang Rasul Petrus bilang tadi, supaya jangan kaget, jangan terkejut. Karena itu adalah bagian yang harus kita ambil dalam bertumbuh dalam Kristus. Oke, baik Pak Pendeta ya. Jadi kalau saya bisa dapat, ketika kita bertumbuh dalam Kristus, pasti akan ada yang namanya sesuatu cobaan yang datang. Iya. Ya. Tapi bagaimana dengan konsep yang sering kita dengar atau mungkin juga kita pegang, bahwa sesuatu yang baik itu pasti datang dari Tuhan dan sesuatu yang buruk datangnya dari setan. Tapi mengapa ketika kita mengikut Tuhan, bukan saja sesuatu yang baik terus yang kita dapat, malah sesuatu yang buruk yang akan kita dapat? Mungkin pendeta boleh tolong jelaskan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini dalam kehidupan kita bersama sebagai umat Kristiani, itulah yang disebut dengan pengalaman iman. Buat orang yang baru menjalani kehidupannya dalam iman, dalam Kristus, dia adalah satu hal yang wajar kalau dia mengharapkan sesuatu hal, Tuhan itu yang datang dari Tuhan itu pasti yang baik-baik, yang jahat itu pasti datang dari setan. Adalah satu hal yang wajar. Kenapa? Karena itulah yang baru dia pahami, itulah yang baru dia ketahui. Sama seperti masa contoh digambarkan umat Kristen yang baru lahir adalah seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir pasti selalu mengharapkan yang enak-enak gitu, ataupun dia selalu ingin kebutuhannya terpenuhi. Namun semakin dia bertumbuh, mungkin dalam masa kecilnya yang kita gambarkan, mungkin kita bagi orang dewasa sekarang, boleh saja ada yang merindukan sukacita, kebahagiaan di masa kecil. Karena yang dia rasakan adalah ternyata semakin dewasa, semakin banyak masalah atau kelihatannya tidak seenak yang dibayangkan ketika masih kecil. Gitu. Artinya selama kita bertumbuh dengan Tuhan, ketika kita melihat ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita, kita boleh melihat bahwa itu bukan saja datang dari setan, tapi boleh saja Tuhan mengizinkan. Yang bertujuan adalah agar kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Ayub menyatakan bahwa di sini Ayub 21 ayat 7, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Ayub mau sampaikan ternyata ikut setan itu bukan cuma yang buruk-buruk aja yang didapat, ternyata ada juga yang membuat enak gitu. Tapi terlepas dari itu kita bukan mau cari yang enaknya semua atau yang tidak enaknya, itu kita tolak. Tapi kita ikut Tuhan dari setiap hal kehidupan kita, enak atau tidak enak, berkat atau kesusahan buat kita, mana pelajaran rohani yang bisa kita ambil menguatkan iman kerohanian kita. Demikian mungkin. Oke, baik Pak Pendeta ya. Jadi sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan. Tapi ketika ada sesuatu yang buruk, itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Iya. agar itu dapat menjadi pengalaman iman kita. Iya. Ya, jadi semakin kita berhubungan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengizinkan sesuatu yang buruk itu terjadi, untuk itu dapat menguji kita ya, memurnikan kita dan menjadi pengalaman iman kita. Amin. Luar biasa sekali Pendeta. Ketika kita kembali membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Pendeta boleh tolong bacakan? Di sini dituliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, Pak Pendeta. Walaupun mungkin kita mungkin belum melihat singa secara langsung, mungkin ada juga ya pernah melihat di kebun binatang. Tapi ketika kita lihat di TV ya, singa ini seperti binatang yang menyeramkan. Memang menyeramkan. Bukan seperti ya, tapi memang menyeramkan. Ya. Apalagi ketika dia kelaparan. Iya, betul. Siapa saja yang dilihatnya bisa saja dia terkam dan akan dia makan. Nah, inilah yang digunakan oleh Rasul Petrus untuk menggambarkan iblis ini. Iya. Menggambarkan iblis seperti singa yang ada di sekeliling kita. Ketika kita juga memperhatikan di sekeliling kita, ada banyak sesuatu yang menyimpang yang terjadi. Ya, ada penderitaan, ada pelintiran, ada kesenjangan sosial dan banyak lagi yang terjadi.
Ini seperti kita gambarkan iblis yang ada di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, kira-kira bagaimana agar kita dapat menjaga diri kita agar tidak terpengaruh dengan setiap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita yang dijelaskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ayat ini tadi menyampaikan bahwa setan ini digambarkan seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika mau ditelan oleh singa, pasti itu adalah sakit, takut, bahkan ya boleh saja ada yang mati ketika itu kejadian betulan ya diterkam oleh singa. Namun dalam arti untuk kita bawa dalam pelajaran kerohaniannya adalah setan mau agar kita binasa. Bagaimana caranya setan mau buat kita binasa? Agar kita lepas hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita tahu apa yang tujuan dilakukan oleh seseorang kepada kita, kita tahu bagaimana cara meresponnya. Kita tahu kira-kira senjata apa yang dia pakai, kita juga tahu kira-kira alat pertahanan apa yang paling kuat yang bisa membuat kita bisa bertahan melawan senjata yang dipakai untuk menyerang kita itu. Setan menyerang kita tujuannya untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan agar kita binasa. Dia pakai dengan berbagai macam cara. Di sini gambarkan ketika singa menerkam pasti ada siksaan, rasa takut, rasa sakit. Itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ini judul pelajaran sekolah sahabat kita kan cawan lebur yang akan datang. Satu, dia bisa datang dari cobaan dari setan. Itu. Yang berikutnya adalah di sini kita mau lihat bahwa di 1 Petrus 5 itu dikatakan bagaimana cara kita bisa melawan setan. Caranya adalah dengan menggunakan iman. Kalau kita ibaratnya dibilang tadi mau diputuskan hubungan kita dengan Tuhan, caranya berarti kita harus lebih beriman dan lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan supaya jangan lepas daripada Tuhan. Mungkin ketika ini kalau kita membayangkan kita sedang memeluk pohon gitu ya, mungkin ya pendeta ya lagi ada tsunami kah atau apa gitu ya, supaya selamat kita peluk pohon, semakin kencang daya untuk menarik kita lepas dari pohon, justru kita akan semakin kuat gitu kan, bahkan adrenalin kita terpicu supaya semakin kuat memeluk pohon itu. Kurang lebih gambaran ini menyediakan kepada kita agar kita boleh semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui bersama, agar kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca Alkitab, mendapatkan penghiburan daripadanya, penguatan daripadanya. Sehingga dalam masa-masa sulit, kita bukan menjadi orang yang lepas daripada Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita lepas daripada Tuhan? Tidak ada kuasa, tidak ada penghiburan, tidak ada harapan, tidak rasa kita sendirian, tidak ada yang memperhatikan kita. Rasa bahwa kita nanti ujungnya bahwa kita tidak diselamatkan. Padahal Tuhan sangat ingin menolong kita. Hanya Tuhan perlu untuk kita beriman kepadanya. Baik Pak Pendeta. Jadi untuk dapat menjaga diri kita di sini kita butuh untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Iya, betul. Kita butuh lebih berpegang lagi kepada Tuhan. Betul, Pak. Dan kira-kira Pendeta, apakah ada ayat yang merupakan janji Tuhan bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita ingin dan berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? Baik Pak Pendeta, terima kasih. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 ada satu ayat yang memberikan harapan bagi kita semua ketika kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan sedang dimurnikan. Ayat ini menyatakan demikian, 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau tadi saya gambarkan ketika kita mau memeluk pohon gitu ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau singa, kita bisa juga gambarkan kita seperti domba. Kalau kita mau selamat, jangan lari keliling-keliling kemana-mana arahnya. Larilah dekat ke gembala kita. Dekat ke gembala kita. Maka Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita, dan juga melengkapi kita. Mungkin dalam kehidupan kita kan ibarat dimurnikan ya Pak Pendeta ya. Kita akan tahu di mana titik kurangnya kita. Di mana kurang kita, di situ akan dilengkapi.
Mungkin kita ada percaya pada satu ayat namun kita masih bimbang, masih ragu dalam mengambil keputusan. Disitulah Tuhan meneguhkan kita. Mungkin kita tahu bahwa kita inilah yang salah dari kita, hanya kita tidak berani. Tuhan beranikan kita, Tuhan kokohkan kita dalam menjalani kehidupan kita semua. Dan inilah menjadi ayat buat kita penghiburan bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya akan selalu menolong kita. Luar biasa sekali pendeta ya, janji yang Tuhan berikan tadi dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10 bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan selalu meneguhkan kita. Nah, kita lanjut dalam pelajaran kita yang berikutnya. Ketika kita membaca dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa setiap dosa akan ada dampaknya. Ya, ketika yang sering kita dengar sesuatu yang kita buat ada dampaknya, sesuatu yang kita tabur nanti kita juga akan tuai demikian. Ya, dalam hal ini adalah dosa. Pak Pendeta mungkin boleh menolong kepada kita kira-kira dampak dosa yang telah dibuat oleh manusia termasuk diri kita ketika kita telah melakukan dosa, apakah nanti dampaknya itu akan terjadi ketika penghakiman atau itu terjadi juga dalam kehidupan kita sekarang ini? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika ini kita melihat berbicara tentang akibat dosa ya Pak Pendeta ya. Kalau tadi sebelumnya kita melihat ada dua oknum yang terlibat dalam hidup kita, ada Tuhan dan juga setan. Ya mungkin kita melihat wah yang baik, yang berkat itu datang dari Tuhan dan Tuhan izinkan juga ada yang tidak enak dalam kehidupan kita. Dalam kedua oknum ini ternyata yang melibatkan contoh ada kesenangan atau kedukaan penderitaan yang terjadi, ada lagi oknum yang lain Pak Pendeta, yaitu diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan hak memilih untuk kita dan dari hak memilih itulah nanti akan terjadi akibatnya. Mungkin seperti kita melihat ada hukum aksi dan reaksi, sebab akibat ya Pak Pendeta. Kita melihat bahwa apa yang kita pilih pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu boleh saja hal yang baik dan boleh saja hal yang buruk. Ketika kita melakukan dosa pasti hal yang buruk terjadi. Hal yang buruk terjadi kepada saya, tapi bukan hanya kepada saya pelaku, tapi boleh saja berpengaruh kepada orang yang lain. Contoh hal sederhana ya mungkin berkaitan dengan diri sendiri ya. Kalau berkaitan dengan diri sendiri, menjaga kesehatan lah mungkin Pak Pendeta ya. Ketika kita melakukan atau memakan, meminum, mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita tidak sehat, lalu kita sakit, yang jadi masalah adalah jangan salahkan Tuhan gitu kan. Masalahnya kalau kita salahkan Tuhan, kita lupa padahal kita sendiri yang membuat kita sakit. Gitu. Ada akibat dosa yang bisa langsung kita rasakan. Kita rasakan pada diri kita sendiri dan juga kita rasakan kepada orang lain. Contoh, misalnya saya mabuk, saya bawa kendaraan, saya tabrak Pak Pendeta, meninggal. Kan yang rugi bukan saya, tapi Pak Pendeta juga rugi. Justru Pak Pendeta yang meninggal, saya yang aman. Kurang lebih begitu ya. Yeah. Tapi itu dosa itulah yang bisa kita rasakan dan akibatnya bisa kita tahu bahwa kita juga ketika mau melepas dari itu kita juga harus berusaha untuk memulihkan sebisa kita atau mengembalikan atau meminta maaf gitu ya atas kerugian-kerugian yang telah kita sebabkan. Dan tentu pada akhirnya, pada ujungnya kita melihat bahwa dalam penghakiman ataupun dalam kiamat nanti pada saat Yesus datang semua akan diberikan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau kita berbuat jahat maka dan tidak bertobat kecuali bertobat maka pengampunan daripada Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali Pendeta ya. Jadi kalau menurut yang dijelaskan Pendeta tadi bahwa efek dari dosa itu begitu mengerikan. Bukan hanya berdampak kepada diri kita cepat atau lambat, tetapi juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya. Tapi kalau menyambung penyampaian tadi yang Pak Pendeta sampaikan, seandainya kita telah melakukan yang benar, tapi tetap ada konsekuensi yang kita hadapi oleh karena orang lain yang melakukan kesalahan itu. Kira-kira pelajaran atau apa yang bisa kita peroleh dari sini? Apakah biar kita benar kita tetap menerima efek dari dosa yang bahkan orang lain yang lakukan? Baik, artinya mungkin seperti kita ketimpalang malang gitu ya Pak Pendeta. Padahal kita yang baik-baik saja gitu ya. Justru ini Pak Pendeta yang disampaikan di ayat inti kita.
Mari kita coba lihat ayat intinya, mungkin Pak Pendeta boleh bantu bacakan satu kalimat pertama, dan pada saat Pak Pendeta membacakan mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah dari manakah sumber penderitaan itu? Dari dalam diri atau dari luar diri? Silakan Pak Pendeta. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Menurut Pak Pendeta, api siksaan ini datangnya dari dalam diri kita atau dari luar diri kita? Yang datang kepadamu, jadi dari luar. Dari luar Pak Iya, Pendeta. betul. Justru inilah yang Rasul Petrus mau sampaikan. Ketika kita bertumbuh dalam iman kita, melakukan hal yang benar, kalau ada penderitaan yang bukan karena kita, contohnya adalah Ayub. Tuhan mau menyampaikan ini adalah sebagai satu sarana pemurnian buat kita semua. Kita diuji, kita dilebur untuk menunjukkan supaya kita semakin lama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Pada saat itu kita melakukan hal yang baik gitu ya. Mungkin kita bisa sampaikan agar kiranya semakin iman kita semakin kuat ketika menghadapi penderitaan itu. Ibarat mungkin kita dibilang naik level dalam iman atau naik kelas dalam iman, namun artinya adalah semakin kuat, semakin mengalami bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, baik ya. Jadi luar biasa sekali penjelasan yang Pak Pendeta sampaikan, dan saya pikir itu sudah membantu dan menolong kita untuk dapat mengerti mengapa situasi buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita kembali membuka Alkitab kita dalam Yeremia 9 ayat 7. Di sana dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Saya ingin mengambil kata melebur dan menguji di sini ya. Ketika kita melihat kata melebur dan menguji, ini seperti sesuatu yang berat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pendeta mungkin boleh membantu kita dan menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi, apa tujuannya bagi kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita dari ayat ini tadi kita melihat ada beberapa sumber cawan lebur. Yang pertama dari setan tadi itu di hari Senin. Di hari Selasa, cawan lebur dosa itu cawan lebur pemurnian yang karena kita sendiri yang melakukan, artinya learning by doing. Berdasarkan belajar melalui pengalaman. Yang ini salah, oh ternyata salah, maka kita buat yang lain yang benar. Dan ini adalah cawan lebur yang datang daripada Tuhan gitu ya, dimurnikan, diuji, dilebur oleh Tuhan. Dan di sini digambarkan dengan cawan lebur. Ketika kita membayangkan cawan lebur, contoh ada satu objek yang ditaruh dalam satu cawan itu, wadah itu dikasih api yang panas, maka anggaplah kita mau memurnikan emas ya Pak Pendeta ya. Ketika api panas itu bereaksi kepada emas yang murni dan material yang lain yang adalah bukan emas, dia akan menunjukkan reaksi yang berbeda. Maka kita akan tahu inilah emas murni, inilah sifat tabiat Allah dalam diri kita, inilah yang dosa kita. Maka kita akan merasakan kesakitan. Di alasan itu ada di hari Rabu di paragraf terakhir ada beberapa alasan, ada 3. Yang pertama, rasa sakit ketika Allah mengizinkan kita supaya kita bisa lihat mana dosa kita. Kita bisa detect ini yang emas yang murni atau yang bukan. Setelah itu yang kedua adalah mengalami penderitaan ketika kita merasakan kesedihan dan dosa. Kita tahu bahwa kita mau jadi emas yang murni. Dan adanya dosa ini menghalangi kita menjadi emas murni yang sangat bernilai di mata Tuhan. Dan rasa itu sakit dan itu membuat kita seperti bahwa jati diri saya bukan adalah yang dosa, tapi saya ingin menjadi emas yang murni itu. Dan yang ketiga di sini dibilang mengalami frustasi ketika mencoba untuk hidup secara berbeda. Kita mau terlepas. Tadinya kita dalam satu objek dengan dosa itu Pak Pendeta, tapi kita mau lepas, kita mau jadi emas yang murni. Dosa-dosa itu kita mau tinggalkan dan itu adalah sangat menyusahkan bagi kita semuanya. Dibilang frustasi, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Kita diuji, kita dilebur untuk dimurnikan. Dan itulah alasannya supaya kita muncul menjadi orang-orang yang imannya dimurnikan. Karena berkaitan dengan api dileburkan dalam Alkitab, mungkin kitab Wahyu juga, itu pasti selalu berkaitan dengan iman yang dimurnikan. Seberapa percaya kita dengan Tuhan. Mau lagi senang, percaya pada Tuhan. Mau lagi susah, percaya pada Tuhan. Karena Tuhan selalu mengusahakan agar kita bisa selamat.
Demikian mungkin Pak Oke, Pendeta. baik, luar biasa sekali pendeta. Jadi kalau kita bisa juga ringkaskan, kita gunakan yang pemahaman yang lain atau gambaran yang lain, seperti ketika ada sebuah pohon yang Iya, mana pohon ini sudah rindang, iya, tetapi tidak ada buah di dalam. iya, Ada dua pilihan yang dilakukan, pohon ini ditebang atau pohon ini dipangkas. Nah, dipangkas. dan Ya, dua-dua ini menggunakan alat pemotong tajam. yang tajam. Yang dipotong ini tujuannya untuk membunuh dan mengganti yang baru. Iya, Tetapi yang memangkas ini nanti diharapkan ketika dipangkas nanti akan berbuah dengan baik ya. iya, Jadi begini juga dengan kehidupan kita ya. Ketika kita ingin dimurnikan dengan Tuhan, kita akan dipangkas. Pastinya akan ada kesakitan yang kita peroleh. Tetapi tujuannya itu untuk membuat kita berbuah, untuk membuat iman kita lebih dewasa lagi ya. Saya tertarik dengan sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus Pak Pendeta dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan di sana, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kira-kira duri apa yang dihadapi Paulus sehingga ini membantu dia tidak tinggi hati, yang mungkin juga dapat menjadi pelajaran bagi kita. baik, terima kasih Pak Pendeta. Rasul Paulus mau menggambarkan ini, hal yang dia rasakan dengan tadi perumpamaan. Apa itu perumpamannya? Duri di dalam daging. Duri ini adalah hal yang secara ukuran kecil, gitu ya. Tidak terlalu besar atau kelihatan tidak mematikan. Tapi ketika itu masuk dalam daging tidak nyaman, sakit, tidak enak. Itulah yang Rasul Paulus sampaikan. Dia ingin hidup dengan nyaman, hidup dengan enak dalam menjalankan misinya, penginjilannya. Tapi ada satu yang mengganjal, gitu ya. Harapannya dia ingin agar yang mengganjal ini dilepaskan karena dia mau bergerak lebih bebas dalam menginjil, dalam pelayanan dan yang lain-lain. Namun di pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa tampaknya ini sebenarnya masalah dengan penglihatannya. Jadi diperkirakan bahwa Rasul Paulus ini memiliki masalah dalam penglihatan. Apakah dia rabun atau karena memang sudah usia sehingga penglihatannya semakin lama semakin kurang. Dan kisahnya ini dituliskan bahwa duri dalam daging ini tidak dicabut oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus bersyukur karena itu dia anggap sebagai cara Tuhan agar dia tidak meninggikan diri. Dan itu boleh saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita harapkan terlepas. Kita harapkan kenapa begini Tuhan? Padahal itu Tuhan izinkan untuk menjadi alat pemurnian untuk kita semua. Bukan hanya kita, bahkan Rasul Paulus pun mengalami hal itu. Kita boleh saja berargumen, menganggap ya, berandai-andai kalau seandainya masalah penglihatannya disembuhkan. Kan Rasul Paulus bisa menginjil dengan lebih luas. Bahkan dia mungkin di bacaan ini tidak diejek, tidak dicemooh oleh orang. Penginjilan akan lebih besar, lebih maju karena dia lebih baik, gitu kan. Tapi alasan ini pun Tuhan izinkan agar duri itu tetap ada dalam dagingnya. Itulah menjadi salib yang Rasul Paulus pikul bersama dengan Tuhan. Salib yang ringan yang justru membawa kelegaan bagi dia agar dia tidak meninggikan diri, karena mungkin saja kalau diizinkan gitu ya, semakin besar semakin luas akan bergantung pada diri sendiri, akan jadi sombong. Ya Rasul Paulus sendiri katakan itu, agar aku tidak meninggikan diri. Dan itu boleh saja terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita. Karena ini judulnya cawan lebur kedewasaan. Kita bukannya buruk sekali, bukannya melakukan dosa, tidak. Tapi itulah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita supaya kita semakin dewasa dalam iman. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya untuk pelajaran terakhir di pelajaran hari Kamis tentang cawan lebur kedewasaan. Satu pertanyaan terakhir Pak Pendeta dan juga mungkin sebagai kesimpulan kita. Seperti yang Rasul Paulus tadi sampaikan, ketika ada duri dalam dagingnya, dia bukannya bersungut kepada Tuhan tetapi dia bersyukur atas itu semua. Nah, ketika kita kembali dalam ayat tema kita, Rasul Petrus juga berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi ketika ada penderitaan yang dapat dalam kehidupan ini, Rasul Petrus mengingatkan kita harus bersukacita.
bersukacita bagaimana yang kita dapat lakukan Pak Pendeta ketika ada penderitaan yang terjadi. Jadi ada penderitaan terjadi, bukannya kita bersedih, tetapi kita harus bersukacita. Tapi bersukacita yang bagaimana? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ketika ada penderitaan, ada kesusahan, manusiawi kita akan sedih. Itu wajar dan itu pasti terjadi. Kita pasti mengalaminya. Namun kita diajak untuk tidak bersedih sehingga kita lepas daripada Tuhan. Karena itu tujuan utamanya setan, membuat kita lepas daripada Tuhan. Di balik kesedihan yang kita alami, kita boleh mendapatkan pelajaran, dan dalam pikiran kita boleh meyakini yang pertama bahwa Tuhan bukannya tidak sayang sama kita, tapi justru karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan izinkan ini terjadi untuk menjadi alat pemurnian buat kita supaya semakin bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyertai kita, melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kita. Dan ini menjadi sumber sukacita buat kita. Agar ketika dalam kesusahan, kesedihan, kedukaan, ada harapan untuk menutupi luka itu. Dan itu datangnya dari Tuhan, dari firman Tuhan. Yang berikutnya adalah kita mengingat bahwa semua ini tujuan akhirnya agar kita semakin siap untuk masuk dalam kehidupan kekal. Agar keselamatan itu tetap menjadi bagian daripada kita. Sehingga 3 alasan inilah yang kami sampaikan. Sekiranya itu boleh dipercaya, boleh membantu kita ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan. Dan mungkin sebagai yang terakhir Pak Pendeta, Tuhan membaca hati kita di pendalaman di hari Jumat bahwa Tuhan mengetahui mana kurangnya kita. Dan Tuhan punya rencana kita mau ditaruh di mana. Tugas apa yang Tuhan percayakan pada kita, jenis apa yang mau kita lakukan, pekerjaan untuk di dalam penginjilan Tuhan gitu ya. Kita tidak sedang berbicara tentang posisi atau jabatan, tapi pengaruh kita di setiap titik di mana Tuhan percayakan pada kita. Untuk melaksanakan tugas yang Tuhan rencanakan, Tuhan perlu umat-umat yang dimurnikan imannya. Dan itu melibatkan penderitaan, kesusahan. Dan oleh sebab itu di sini sampaikan Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki cacat kita dan melayakkan diri kita untuk pekerjaannya. Sering Ia mengizinkan api penyiksaan menyerang kita agar kita disucikan. Jadi inilah cawan lebur yang akan datang. Boleh saja kita sekarang dalam keadaan yang baik, dan itu menjadi pengharapan. Ketika kita sekarang dalam keadaan yang baik, kalau ada satu hal yang nanti yang tidak mengenakan api penyiksaan itu datang pada kita boleh dipersiapkan, kita boleh dikuatkan. Bagi yang sedang mengalaminya dalam pergumulan, biarlah kita semakin dikuatkan, boleh dihiburkan oleh perkataan firman Tuhan ini. Demikian yang kami boleh sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelajaran sekolah sahabat yang telah disampaikan. Kita berdoa biarlah Tuhan dapat memampukan kita untuk melakukan pelajaran yang luar biasa yang telah kita pelajari pada sahabat ini. Amin. Dan sebagai penutup, minta kesediaan dari Pak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa tutup pelajaran kita. Baik Pak Pendeta, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk semua penjagaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu kami banyak dosa, kami tahu kami banyak kekurangan. Kami ingin dimurnikan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Bila mana ada hal-hal yang Tuhan ingin perbaiki dalam hidup kami, bantulah kami untuk bisa bertahan. Bantulah kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan. Sekalipun itu melibatkan kesusahan, kedukaan, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap bertahan. Biarlah kami tetap berpengharapan. Dan bahkan bersukacita karena Tuhan memiliki rencana yang indah di balik semua kesusahan ini untuk kami, yaitu pada nanti ujungnya keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Menyertai seluruh pemirsa Hope Channel Borneo dimanapun mereka berada, kiranya kasih sayang Tuhan selalu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah acara diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sahabat. Selamat sahabat.